Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Surputra. Di sini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan sejarah tentang peradaban Islam. Di sini ada definisi yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Perlunya sejarah melekat pada diri sendiri. Perlunya kita tahu sejarah peradaban Islam. Apa pendapatmu jika seseorang tidak pernah tahu tentang sejarah? Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia? Perlunya kita mempelajari sejarah peradaban Islam yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia dan arti dari jas merah. Peradaban Islam muncul pada abad ke-9 Masehi di Arabia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan telah mengalami perkembangan sepanjang serta memberikan kontribusi besar bagi dunia. Awal perkembangan kelahiran Islam pada tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad mulai menerima wahyu di Mekah yang kemudian menjadi dasar Al-Quran. Ajaran ini menekankan tauhid, keadilan, dan kesetaraan manusia. Adapun masa kejayaannya yaitu dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi. Ibu kota berada di Damaskus dan kekhalifahan ini memperluas wilayah hingga Spanyol di barat dan India di timur. Ada juga periode pertengahan hingga modern. Periode pertengahan mulai dari 1250 sampai 1800 Masehi. Setelah kejatuhan Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi. Terjadi desentralisasi kekuasaan, namun muncul 3 kerajaan besar yang berpengaruh, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini terus mengembangkan budaya dan arsitektur Islam. Sejarah memiliki peran penting yang perlu melekat pada diri sendiri, individu, dan kelompok, meskipun dengan cara yang kritis dan konstruktif. Membangun identitas diri, sejarah membantu kita memahami dari mana kita berasal, nilai-nilai yang dibawa oleh leluhur, serta konteks bagaimana kita sampai pada kondisi sekarang. Belajar dari pengalaman masa lalu, kesalahan dan keberhasilan di masa lalu menjadi pembelajaran berharga untuk menghadapi masa depan. Mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, sejarah menjelaskan bagaimana struktur sosial, politik, dan budaya yang ada saat ini terbentuk. Mengetahui sejarah peradaban Islam memiliki makna penting bagi umat Islam maupun masyarakat luas. Memahami akar identitas dan nilai-nilai. Sejarah peradaban Islam menjelaskan bagaimana ajaran Islam berkembang dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga membantu kita memahami nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, dan persaudaraan. Mengakui kontribusi bagi peradaban dunia selama masa kejayaannya. Dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Membangun perspektif yang seimbang dalam konteks global saat ini. Pemahaman tentang sejarah peradaban Islam membantu mengatasi kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang lebih baik antar umat beragama dan budaya. Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang dan damai, bukan melalui penaklukan dengan beberapa jalur dan teori yang menjelaskan asal-usulnya. Berikut ada teori dari Mekah menyatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi langsung dari tanah Arab melalui para saudagar dan ulama yang membangun perkampungan di pantai barat Sumatera sekitar tahun 674 Masehi.
Bukti pendukungnya antara lain catatan sejarah Tiongkok dan penggunaan mazhab Syafi'i, serta gelar Al-Malik di Kesultanan Samudra Pasai yang berasal dari tradisi Mesir dan Mekah. Yang kedua ada teori Gujarat. Islam masuk melalui pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Dengan jalur perdagangan antara Gujarat dan Indonesia sebagai pintu masuk. Bukti utamanya adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai tahun 1297 Masehi yang memiliki corak khas Gujarat. Yang ketiga ada teori Persia. Islam datang dari Persia sekitar abad ke-13 Masehi dengan bukti seperti tradisi Tabuyik di Sumatera Barat yang berasal dari tradisi Syiah Persia dan kemiripan ajaran Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran. Dan yang terakhir ada dari teori Cina. Komunitas Muslim Tionghoa juga disebut telah menyebarkan Islam melalui jaringan dagang dan budaya. Adapun juga jalur penyebarannya, yaitu perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat berdagang ke pelabuhan seperti Barus, Perlak, dan Gresik. Dalam aktivitas perdagangan, nilai-nilai Islam mulai diperkenalkan dan masyarakat lokal mulai tertarik. Ada juga peran tokoh dan pendidikan. Para ulama, mubaligh, dan guru agama mendirikan pesantren untuk mengajarkan ajaran Islam di Jawa Wali Songo atau Sembilan Wali Allah, menggunakan pendekatan akulturatif dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti wayang dan gamelan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Adapun juga tokoh yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia yaitu Syekh Datuk Kahfi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Datuk Kahfi seorang ulama dari Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-13 adalah orang yang berhasil memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat dan mendirikan masjid pertama di Indonesia. Selain itu, pada abad ke-14 hingga 16 Masehi, para wali Songo juga berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang akulturatif, yaitu menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti wayang dan gamelan yang sudah tadi saya jelaskan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sangat perlu juga bagi kita untuk mempelajari sejarah peradaban Islam, baik sebagai umat Islam maupun bagian dari masyarakat global. Adapun alasan pentingnya itu memahami nilai-nilai dasar sejarah peradaban Islam, menjelaskan bagaimana ajaran Islam diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita dapat memahami esensi tauhid, keadilan, persaudaraan, dan nilai-nilai lainnya yang menjadi pondasinya. Yang kedua, ada menarik inspirasi untuk masa depan, pengalaman perjuangan, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi peradaban Islam di masa lalu dapat menjadi panduan dalam menghadapi masalah kontemporer, seperti membangun masyarakat yang adil, maju secara ilmiah, dan harmonis. Dan terakhir ada arti dari jas merah yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Adalah akronim dari Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Dalam pidato itu, Soekarno menegaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa adalah landasan penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ia menyebutkan perkataan Abraham Lincoln, "One cannot escape history," yang artinya orang tidak dapat meninggalkan sejarah, dan menambah bahwa kita harus never leave your own history, yang artinya jangan pernah meninggalkan sejarahmu sendiri. Ia mengingatkan bahwa kemajuan saat ini adalah hasil akumulasi perjuangan masa lalu, dan jika meninggalkan sejarah, bangsa akan berdiri di atas kekosongan, kehilangan arah, dan mudah menjadi tidak terkendali. Ada juga pendapat saya
tentang orang yang tidak tahu sejarah. Yang pertama ada kekurangan landasan identitas. Tanpa pengetahuan sejarah, sulit untuk memahami asal-usul diri sendiri, kelompok, atau bangsa, serta nilai-nilai yang membentuk kehidupan saat ini. Yang kedua, resiko mengulang kesalahan masa lalu. Sejarah menyimpan pembelajaran dari kesalahan dan keberhasilan manusia. Tanpa memahaminya, seseorang atau masyarakat lebih rentan mengulangi kesalahan serupa, baik dalam kehidupan pribadi maupun urusan bersama. Yang terakhir, adanya kurangnya empati dan pemahaman sosial. Sejarah menjelaskan bagaimana struktur masyarakat, perbedaan budaya, dan hubungan antar kelompok terbentuk. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.